Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila Fadil dengan NIM 441420004 dari Rombel Pendidikan Biologi B Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kegiatan praktikum yang berjudul pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian dari alel ganda itu. Alel ganda merupakan suatu keadaan di mana sebuah gen memiliki lebih dari satu alel. Peristiwa ini disebut sebagai multiple allelism. Alel ganda terjadi karena gen mengalami beberapa kali mutasi. Adanya alel ganda individu diploid tidak hanya memiliki 3 kemungkinan genotip, tapi kemungkinan genotipnya menjadi lebih dari 3. Genotip individu tergantung dari seri dominansi dari perangkat alel. Beberapa sifat yang ditentukan oleh alel ganda antara lain sifat golongan darah sistem ABO, tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua dari jari tangan pada manusia, sistem warna rambut pada kelinci, dan sistem warna mata pada lalat Drosophila melanogaster. Golongan darah sistem ABO pada manusia dikendalikan oleh 3 alel ganda, yaitu IA, IB, dan I kecil. Alel IA dan IB dominan terhadap I kecil, sedangkan alel IA dan alel IB tidak dominan sesamanya, namun bersifat kodominan. Adanya 3 alel ini menentukan 4 macam golongan darah pada manusia, yaitu golongan darah A dengan genotip, golongan darah B dengan genotip, golongan darah AB dengan genotip, serta golongan darah O dengan genotip. Orang yang mempunyai golongan darah A dalam eritrositnya terdapat antigen A dan di dalam plasma darahnya terdapat zat anti B. Orang yang bergolongan darah B memiliki antigen B di dalam eritrositnya dan zat anti A di dalam plasma darahnya. Orang yang bergolongan darah AB memiliki antigen A dan antigen B di dalam eritrositnya, namun tidak memiliki zat anti A dan B di dalam plasma darahnya. Sedangkan orang yang bergolongan darah O tidak memiliki antigen A dan antigen B di dalam eritrositnya dan hanya memiliki zat anti A dan zat anti B di dalam plasma darahnya. Tumbuhnya rambut pada segmen digitalis kedua dari jari-jari tangan pada manusia ditentukan oleh seri alel ganda pada gambar berikut ini. Adapun tujuan pada kegiatan praktikum ini, yang pertama yaitu mengenal beberapa sifat genetik pada manusia yang ditentukan oleh seri alel ganda. Yang kedua, mengetahui distribusi golongan darah sistem ABO pada populasi kelas biologi. Dan yang terakhir yaitu mengetahui frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis atau ruas jari tangan kedua pada populasi kelas. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan pertama yaitu ada darah atau kartu golongan darah, serum anti A dan anti B, kaca objek, blood lancet, kapas, alkohol, pengaduk atau tusuk gigi. Untuk kegiatan yang kedua, ada jari tangan, loop, dan alat tulis. Lanjut ke cara kerja. Pada kegiatan pertama, hal yang pertama dilakukan yaitu menguji golongan darah setiap mahasiswa menggunakan tes antisera. Yang kedua, mengumpulkan data golongan darah dan memasukkan dalam tabel pengamatan. Dan yang terakhir yaitu menghitung persentase golongan darah dalam satu kelas. Untuk cara kerja pada kegiatan yang kedua, yaitu pada pengamatan ada tidaknya rambut pada segmen digitalis tengah, hal pertama yang dilakukan yaitu dengan menggunakan loop, amatilah sisi dorsal dari segmen digitalis tengah ke 10 jari. Perhatikan ada tidaknya rambut. Yang kedua yaitu tentukan fenotip dan genotip, kemudian masukkan dalam tabel pengamatan. Dan yang terakhir yaitu membuat tabel pengamatan kelas.
Berdasarkan hasil pengamatan yang didapatkan, terdapat sebanyak 9 mahasiswa memiliki golongan darah A dan B dengan persentase masing-masing 30%. Tidak ada mahasiswa yang memiliki golongan darah AB sehingga persentasenya 0%. Dan 12 mahasiswa lainnya memiliki golongan darah O dengan persentase 40%. Hasil pengamatan terhadap distribusi golongan darah sistem ABO pada populasi kelas menunjukkan bahwa golongan darah O dengan alel I kecil memiliki persentase yang paling besar. Hal ini sesuai dengan teori bahwa golongan darah O paling umum dijumpai di dunia. Banyaknya orang-orang yang bergolongan darah O diakibatkan karena kemungkinan munculnya genotip untuk golongan darah O paling besar. Misalkan saja, seseorang bergolongan darah A heterozigot dan B heterozigot menikah, maka salah satu kemungkinan atau 25% kemungkinan anaknya bergolongan darah O. Karena dari banyaknya kemungkinan perkawinan yang bisa menghasilkan keturunan bergolongan darah O, maka orang dengan golongan darah O lebih banyak dibandingkan dengan golongan darah yang lainnya. Penyebab lainnya yaitu darah O tidak terdapat antigen. Sedangkan untuk persentase golongan darah yang paling kecil dalam data kelas yaitu golongan darah AB. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa golongan darah AB adalah yang paling sedikit dijumpai di dunia karena golongan darah AB memerlukan keberadaan dua antigen yaitu A dan B. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap rambut pada segmen digitalis kedua tangan kanan, didapatkan sebanyak 0 mahasiswa memiliki seri alel H1. Sebanyak 3 mahasiswa memiliki seri alel H2 dengan persentase 10%, sebanyak 6 mahasiswa memiliki seri alel H3 dengan persentase 20%, sebanyak 4 mahasiswa memiliki seri alel H4 dengan persentase 13,3%, dan sebanyak 17 mahasiswa memiliki seri alel H5 dengan persentase 56,6%. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap rambut pada segmen digitalis kedua tangan kiri, didapatkan sebanyak 0 mahasiswa memiliki seri alel H1, sebanyak 3 mahasiswa memiliki seri alel H2 dan H4 dengan persentase masing-masing 10%, sebanyak 6 mahasiswa memiliki seri alel H3 dengan persentase 23,3%, dan sebanyak 17 mahasiswa memiliki seri alel H5 dengan persentase 56,6%. Hasil pengamatan terhadap frekuensi sifat rambut pada segmen digitalis kedua menunjukkan bahwa hasil persentase fenotip rambut jari terbanyak pada H5 atau ketiadaan rambut pada setiap jari. Hal ini menunjukkan ketiadaan gen dominan yang mengendalikan sifat adanya rambut pada keempat digitalis tersebut. Hal ini terkait dari pewarisan sifat induknya atau hereditas. Fenotip H4 atau rambut hanya pada jari manis dikendalikan oleh satu alel saja, sedangkan 3 alel lainnya bersifat resesif. Fenotip H3 atau rambut pada jari manis dan tengah dikendalikan oleh 2 alel dominan dan 2 alel resesif. Sedangkan untuk fenotip H2 atau adanya rambut pada jari manis, tengah, dan telunjuk dikendalikan oleh 3 alel dominan dan 1 alel resesif. Dan untuk fenotip H1 ini dikendalikan oleh 4 alel dominan. Baik, sekian penjelasan mengenai kegiatan praktikum pewarisan sifat yang ditentukan oleh alel ganda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.